Kalau seandainya saya memberi dua pilihan untuk Pak Ronald, kalau Pak Ronald memilih pasangan calon istrinya nanti, mau yang kaya atau yang cantik? Pak Ronald pilih yang mana? Kaya yang cantik. Enggak, kalau salah satu, Ya, mau yang kaya atau yang cantik? Kayak aja lah. Hah? Kenapa Pak Ronald? Karena nggak susah lagi tuh bekerja. Itu salah satu contoh. Cantik itu relatif. Iya. Jadi Kaya itu Apa sih dia? Kalau aja kita mau. Jadi Pak Ronald pilih apa ya? Yang kaya ya? Iya, oke. Kalau apa? Satu lagi, berpendidikan atau sudah bekerja? Berpendidikan aja. Berpendidikan, walaupun belum bekerja. Kalau seandainya dia nggak kerja nanti gimana? Enggak apa-apa. yang penting kan kaya. Selamat datang untuk bapak-bapak semuanya. Ini luar biasa sekali. Saya dapat menghadirkan ini guru-guru yang istimewa. Ini Pak Ronald ini pernah terkenal dulu ya. Iya. Waktu YouTuber Memperingati hari PGRI ya. Hari PGRI ya. Salah satu ya. Bersama Kemudian Pak juga pernah masuk ke YouTube apa? Mancing. Nah, mancing. Mancing apa? Mancing mania. RM. Ronald mancing. Berapa subscribe ya, Pak? Alhamdulillah udah 300. Sebenarnya yang namanya jodoh itu kan di tangan Tuhan. Ya, jodoh itu di tangan Tuhan. Kita tidak bisa memastikan apakah sama dia ataupun sama dia. Namun kita hanya bisa memberi usaha untuk mendapatkan jodoh kita. Kira-kira bisa nggak kita menentukan firasat kita bahwasanya jodoh kita itu udah dekat? Bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa. Gimana, Pak? Apa yang kita rasakan gitu ketika jodoh kita itu udah dekat? Menurut siapa Pak Sepri? Ya menurut Pak apa? Pak Ifdal dulu. Atau Pak Ifri gitu? Pak Ifdal dulu. Pak Ifri Karena yang Yang udah merasakan. ya kan? udah berpengalaman kan? Oke, Nah. oke. Kalau saya kan sudah berumah tangga dari tahun 2018. 2018 1 September 2018. 2018. Oke. Udah 2 tahun. Berapa tahun lebih kan? Jadi dari kita berempat nih hanya saya yang berumah tangga. Iya. Jadi gimana cara menentukan, Pak? Bahwasanya kita bisa memastikan itu adalah jodoh kita yang tepat gitu. Kalau kita memastikan kalau sebelum menikah, Iya. kita tidak bisa memastikan kalau itu jodoh yang terdekat. Tapi kita bisa merasakan dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling dalam kan? Iya. Karena kata Allah juga berfirman kan, jodoh, maut, dan rezeki itu Dari Tuhan. dari Tuhan, Iya. bisa kita tentukan. Ah. Saya kaget juga dulu. Kebetulan saya sendiri jodoh saya satu ngajar sama kayak kan? Satu aja. Ya, Satu ngajar guru. cinta lokasi gitu. Satu instansi. Satu instansi. Jujur, saya tidak percaya Pak Sepri. Iya. Awal-awal dulu kan kami sama-sama honor, kami tidak percaya itu bahwa istri saya ini adalah jodoh saya gitu kan. Tapi seiring jalannya waktu, kami sering Berkomunikasi. sering bercerita gitu kan, bahkan sering balas WA satu sama lain. Gitu. Iya. Nah, jadi timbullah perasaan. Jadi awalnya belum ada perasaan Belum ya? ada perasaan. Belum ada perasaan. Belum ada perasaan. Jadi ada apa nama tuh, ada nggak sebuah feeling yang besar gitu yang kita rasakan bahwasanya ini adalah jodoh kita yang tepat gitu, sehingga kita berani untuk meminangnya. Itu bahasa. Kalau awal-awal belum. Hah? Kalau awal-awal belum. Belum. Oh begitu ya, Pak ya. betul. Ini Jadi- kalau Pak Ronald menikahnya kapan? Rencananya punya target nggak? Nah, Pak Ronald sekarang punya nggak yang teman istimewa lah? Ya punya. Sekarang udah punya. Bisa nggak Pak Ronald mengatakan itu adalah jodoh Pak Ronald? Ya kalau untuk sekarang belum bisa. Kenapa? Katakan itu jodoh saya. Kenapa? Kan udah dikatakan sama Bapak tadi, jodoh, rezeki, maut itu di tangan Tuhan. Kalau udah tahu dia itu jodoh kita, itu baru jodoh. Kalau udah tahu. Sih. Kalau sekarang belum tentu kita bahwa dia itu jodoh kita. Oke. Kira-kira perempuan idaman Pak Ronald itu gimana? Idaman. Iya. Iya, itu kan tergantung
perlu nggak kita menentukan dulu sebelum kita memastikan itu adalah perempuan yang terbaik, kita harus menentukan dulu kriteria dari diri kita. Kita mau pengen cewek itu misalkan yang memang berpendidikan, kemudian secara keturunan bagus, agama. Kan kita tentukan itu loh. Kalau Pak Ronald sendiri gimana? Iya, saya juga menentukan bibit bobot. Bibit bobot dan bobot. Ya bibit bobotnya seperti apa, Pak? Kesulitan di nama saya. Saya kembalikan sama Pak Bang Henry. Nah, yang pertama tadi saya menanyakan sama Pak F bagaimana cara kita memastikan bahwasanya itu adalah perempuan yang akan dijodohkan Tuhan sama kita. Baik. Kalau di pribadi saya, ini tergantung pribadi kita masing-masing ya Pak Sepri. Iya. Ini di diri saya pribadi, kalau kita memastikan, kalau kita menentukan, itu tidak akan bisa. Kenapa? Sudah tunangan saja, kita belum bisa memastikan apakah dia jodoh kita. Tetapi kalau kita sudah mengucapkan ijab kabul, baru kita. Kalau kita sudah memastikan hari H, menentukan hari H kita, itu sebenarnya kalau bagi mungkin bisa ditanya nanti sama Pak Ik, itu pikirannya sangat kacau tuh Pak Sep. Kenapa? Gimana, Pak? Kenapa dikatakan kacau? Karena nanti bagaimana ini, ada halangan ini atau ini. Pasti pikirannya kacau pas sudah menentukan hari H itu. Ya, jadi tantangan yang besar ya. Tantangannya besar. Tantangan yang besar. Kalau kamu sudah menentukan hari H, pasti banyak godaan yang datang. Contohnya Pak, nah ini perlu kita contohnya. Contoh godaan yang datang. Nah, kita melihat ada perempuan yang lebih cantik daripada pasangan kita ini gitu. Karena jodoh di situ datang, sudah menentukan hari, pasti kita sudah didekatkan dengan cobaan ataupun godaan yang sangat-sangat. Tapi saya rasa Pak, kalau persoalan itu sudah menikah pun kita pasti terlena juga ada tantangan yang baru gitu. Kita udah menikah tapi kita melihat perempuan yang lebih cantik daripada istri kita, misalkan seperti itu. Gimana Pak F? Pernah nggak itu terjadi? Pernah. Kita sudah berhubungan, sudah ijab kabul sama orang tua. Jadi walaupun ada perempuan cantik pasti banyak gitu kan. Tapi yang baik tentu istri kita. Kalau seandainya ini Pak, kita yang mau mempersiapkan untuk menjadi seorang kepala rumah tangga. Nah, kira-kira perlu dipersiapkan itu apa? Mungkin dari Pak If dulu ya, karena dia udah berpengalaman. Iya, yang pertama itu kita harus beriman dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang salah satu cara kita bersyukur adalah mengerjakan perintahnya. Mungkin salat di 5 waktu sehari semalam. Berarti salah satu persiapan kita ya? Itu salah satunya. Itu tiang yang pertama ya. Karena kita akan memimpin nanti keluarga kita. Kalau seandainya istri kita tidak salat, kita mengajak salat. Bagaimana nanti kalau kita sendiri tidak salat, itu hancur jadi rumah tangga gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi mungkin komunikasi antara mertua kita, mertua kakak sama calon. Iya, sama calon istri, mertua kakak ipar. Bagaimana kita komunikasi dengan baik? Kalau saya sendiri Pak, saya kan belum menikah nih. Jadi belum nikah ya? Belum. Kok Bapak mencari saya? Nah, inilah unik ya kan uniknya gitu. Jadi saya menanyakan ini salah satu pedoman juga untuk saya. Bagaimana kita itu mempersiapkan diri kita untuk menjadi calon kepala keluarga nanti gitu. Karena saya sendiri belum berani memilih untuk hal demikian. Itu karena mental yang pertama. Mental saya belum berani. Karena menjadi kepala rumah tangga itu memang harus memiliki mental yang kuat gitu. Itu mental. Kemudian perekonomian. Itu salah satunya kan? Ya, salah satu kan dari saya sebut baru 2. Kan banyak hal-hal yang lain. Ada juga. Saya belum selesai bicara, nanti Bapak sudah mau ngomong. Oke. Nah, ini Pak Ronald. Pak Ronald mau menikah ya? Tahun berapa Pak? 2022. Nah, kira-kira ini secara mental Pak Ronald udah siap belum? Insya Allah udah. Nah, siap. Udah siap. Perekonomian Pak? Alhamdulillah masih lancar. Berarti udah
udah lengkap ya Pak, ekonomi, perekonomian, kemudian agama juga perlu kita Agama persiapkan. sangat erat. Sudah erat ya Pak ya. Karena perkebunan sawit ayah Rona mungkin dikasih sama Rona gitu. Jadi Karena dia anak paling musuh. jadi apa kebun sawit Ayahnya dia tadi bilang rancar. Oh, ayah Pak Ronald ini akan diwariskan sama Pak Ronald. Itu berapa hektar Pak? Nah, ini terkhusus untuk Pak Henry ya, Pak Henry. Ini untuk memilih jodoh itu Pak Henry. Terkadang orang itu mengatakan cantik belum tentu dia idaman, kaya belum tentu idaman, ya kan? Jadi yang harus kita prioritaskan menentukan jodoh kita atau wanita idaman kita itu apa? Yang harus kita prioritaskan pertama. Masalah prioritas itu mungkin yang utama. Iya. Kalau bagi saya itu yang terutama sekali itu kenyamanan. Nyaman. Nah, apa yang dimaksud dengan kenyamanan? Walaupun secara ekonomi belum mapan gitu, Iya. nggak jadi permasalahan. Karena gini Pak Sep, kalau masalah rezeki itu sudah ada yang ngatur. Iya. Nah, kembali kita ke topik yang tadi, seperti kata Pak Sep Priwandi dan Pak E, kita harus mempersiapkan ekonomi itu. Iya. Kalau itu menurut saya mempersiapkan betul. Cuman jangan tunggu perekonomian kita matang baru kita jangan. Kenapa kalau begitu? Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kalau kita menunggu rezeki kita mapan, Nggak nikah ya Pak ya? nggak nikah kita nanti, ya kan? Nah, itu kembali kepada diri kita kembali. Kalau untuk Pak Ronald ya, ini. Kalau seandainya saya memberi dua pilihan untuk Pak Ronald. Kalau Pak Ronald memilih pasangan calon istrinya nanti, mau yang kaya atau yang cantik? Pak Ronald pilih yang mana? Hah? Kaya yang cantik. Enggak, kalau salah satu. Iya, Mau yang kaya atau yang cantik? Kayak aja lah. Hah? Kenapa Pak Ronald? Karena nggak susah lagi tuh bekerja. Itu salah satu contoh. Cantik itu relatif. Iya. Jadi Kaya itu Apa sih itu ya? Kalau aja gitu. Jadi Pak Ronald pilih apa ya? Yang kaya ya? Iya, oke. Kalau apa? Satu lagi, berpendidikan atau sudah bekerja? Berpendidikan aja. Berpendidikan, walaupun belum bekerja. Kalau seandainya dia nggak kerja nanti gimana? Enggak apa-apa. yang penting kan kaya. Jadi walaupun nanti jodoh Pak Ronald itu udah tua, dia nggak cantik lagi, dia kaya, berarti Pak Ronald siap menerima. Iya, udah keriput nggak apa-apa juga Pak Ronald ya. Karena dengan harta kita bisa melicin banyak Aduh. Kalau seandainya dia udah kaya, artinya kita bisa melicinnya supaya cantik lagi ya Pak Ronald ya. Dipoles lagi. Nah, itulah ya kan. Kalau Pak Syaf nanya pribadi saya yang terutama itu kenyamanan saya menjadi. Kalau Pak Hendri, Kalau saya, kenyamanan? ya kenyamanan saya yang saya utamakan dulu. Kalau dua tadi, yang dua ini saya sampaikan sama Pak, cantik atau kaya? Nah, kalau yang cantiknya saya nyaman, saya pilih yang cantik. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau yang kaya itu saya nyaman, saya jalankan dengan yang kaya. Oh. Merasa cantik atau kaya? Saya intinya apa? Cantik atau kaya? Nyaman. Enggak, yang saya tanya cantik Karena itu atau nggak ada kaya? prioritas saya di sana tuh nggak ada prioritas. Dari awal kan saya sudah sampaikan, saya orangnya memilih kenyamanan. Nah, seperti apapun pasangan saya, yang penting saya nyaman menjalankan hubungan. Oh iya. Kalau seandainya dia cantik, itu adalah bagian dari plusnya gitu, Iya, hadiahnya gitu kan. Kalau dia kaya, alhamdulillah juga ya. Nilai plus juga Nilai ya. plus juga. Cuman pribadi saya akan tetap berusaha sekaya apapun itu jodoh saya tidak akan, ya intinya gini, saya akan tetap berusaha mencari rezeki dengan jerih payah saya sendiri untuk menghidupi istri dan anak-anak saya nantinya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya.